Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku, hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kita akan membaca, merenungkannya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu iman kami dikuatkan dan langkah hidup kami pun diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang ke-100 dalam Yesus kuatku, kita akan melihat, kita akan merenungkan kembali apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengikut Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan 100%. Apa itu? Kita akan lihat dari renungan kita hari ini. Kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya 100% dari ayat firman Tuhan ini dari kata segenap. Segenap itu sepenuhnya. Sepenuhnya itu full, penuh. Nah, itu yang disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop Markus pasal yang ke-12 ayat ke-28 sampai ayat yang ke-34, di sana ditulis hukum yang terutama. Artinya perikop ini menekankan pentingnya kasih yang total, kasih yang menyeluruh sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar berbicara tentang perasaan sesaat, mengasihi untuk sesaat, atau bukan juga mengasihi yang seadanya, tidak, tetapi berbicara tentang mengasihi yang sepenuhnya. Mengasihi dari ayat ini adalah sebuah komitmen hidup kita yang melibatkan seluruh aspek hidup kita. Ayat tadi katakan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Penuh seluruhnya dari hidup kita ini. Biarlah kita mau mengasihi Tuhan seutuhnya. Hukum atau perintah untuk mengasihi Allah sudah disampaikan dan sudah ditulis pada waktu perjanjian lama. Ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang sama, firman Tuhan yang sama di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 ini sama dengan yang ditulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka hidup takut akan Tuhan, mengikuti jalannya. Kalau mereka mengasihi Allah, mereka harus beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu pun ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Di sana ditulis, maka sekarang, demikian bunyi firman Tuhan, katakan Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya perintah Tuhan ini berulang-ulang disampaikan. Artinya bahwa mengasihi Tuhan seutuhnya itu harus diajarkan, harus kita lakukan. Diingatkan berulang-ulang. Ayat yang lain pun menuliskan firman Tuhan yang sama. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38. Ayat yang sama mengingatkan lagi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38 ditulis, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Diingatkan kembali kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar kasih kita kepada Allah, seberapa besar kita mengasihi Dia. Bukan hanya kasih kita kepada Allah itu bukan hanya diuji pada waktu kita menghadapi penganiayaan nanti, tetapi sekarang pun kasih kita kepada Allah pun seringkali diuji. Apakah kita mengasihi Allah dengan sungguh? Kita diperhadapkan dengan pilihan. Ada pilihan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan karena kita mau mengasihi Dia. Tetapi ada pilihan yang lain yang sebenarnya itu mengenakkan buat jasmani kita, buat tubuh ini. Tetapi kembali kita diingatkan ketika kita harus mengasihi Allah, harus segenap hati kita, segenap jiwa kita, akal kita, dan kekuatan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, perintah Tuhan tentang hukum yang terutama pun ini tetap berlaku. Bukan hanya pada waktu perjanjian lama, saat ini pun dan seterusnya akan tetap berlaku untuk kita mengasihi Tuhan. Yesus pernah memastikan seberapa besar kasih Simon Petrus kepadanya. Hal itu ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. 3 kali Yesus menanyakan kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Yang pertama dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus kembali bertanya untuk kedua kalinya. Ayat yang ke-16 dalam Yohanes 21. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga kalinya di ayat yang ke-17 di sana ditulis. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di pertanyaan yang ketiga ini Petrus merasa, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Seperti saya katakan tadi, mengasihi Tuhan sepertinya diulang-ulang. Itu karena apa? Yesus pun mau memastikan apakah kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Apakah kita mengasihi Allah kita itu dengan 100% full. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan kembali, mari kita mengasihi Dia 100%. Haleluya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, kita diajar untuk tidak memberi celah sekecil apapun untuk mencuri posisi Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, yang terutama dan yang pertama. Biarlah kita mengasihi Dia. Mari kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami lagi untuk kami mengasihi Engkau 100%. Mengasihi Engkau sepenuh hati kami, jiwa kami, akal budi dan kekuatan kami. Kami tidak mau memberi celah sedikit pun untuk orang lain atau siapapun yang akan
melebihi kasih kami kepada Engkau, tetapi biarlah Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang terutama dan yang pertama untuk kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati anak-anak Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kegiatan kami apapun sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, pendidikan kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.